Pemirsa, hari ini Irjen Verdi Sambo akan diperiksa untuk kedua kalinya oleh tim Sus Mabes Polri. Verdi Sambo diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo rencananya kembali diperiksa sebagai tersangka oleh tim khusus Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan hari ini di Makobrimob Kelapa II, tempat Verdi Sambo diamankan. Meski tidak diketahui pukul berapa rombongan tim Sus akan memeriksa Verdi Sambo, namun pengamanan di gerbang utama Makobrimob cukup ketat, di mana ada 2 unit kendaraan lapis baja yang terparkir dan 10 unit motor trail. Sementara 2 orang personel Brimob bersenjata lengkap juga terlihat berjaga di gerbang masuk Makobrimob. Saya dapat dari Pak Dirbidum, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Pemirsa, 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, tersangka KM, dan Irjen Verdi Sambo. Keempatnya memiliki peran tersendiri dalam kematian Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Kepolisian telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Baris Krim telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Bribka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol RS. Barada Richard Eliezer disebutkan berperan sebagai eksekutor melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal berperan turut membantu dan menyaksikan insiden penembakan korban Brigadir Yosua. Tersangka KM juga disebutkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo berperan sebagai otak pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo memerintahkan Barada Eliezer menembak Brigadir Yosua dan membuat skenario baku tembak antar Barada Eliezer dan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Hingga kini Polri masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. AKP Rita Yuliana jadi perbincangan warganet usai kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo mencuat ke publik. Rita menepis kabar kedekatan dirinya dengan Verdi Sambo. Sosok polwan muda AKP Rita Sorcha Yuliana tengah menjadi perbincangan warganet sejak kasus kematian Brigadir Joshua yang menyeret nama Irjen Verdi Sambo mencuat ke publik. Mantan Kasat Lantas Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Verdi Sambo. Namun Rita membantah kabar miring ini. Di akun Instagramnya, ia buka suara. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya, Rita mengaku akan mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini segera ditepis. Pemirsa, meski tersangka sudah ditetapkan, namun kepolisian belum mau mengungkap apa motif sebenarnya kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun menurut beberapa kalangan, motif kasus masih soal pelecehan yang tak layak diungkap ke publik.
Itulah teriakan histeris Ibunda Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua yang tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Namun, dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Ferdi Sambo. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Tak terima, pihak keluarga pun menuntut kasus ini diusut tuntas. Kejanggalan atas kasus ini dirasakan keluarga Brigadir Joshua, mulai dari larangan membuka peti jenazah Brigadir Joshua. Selain itu, keluarga melihat banyaknya luka seperti bekas penyiksaan. Tentunya luka yang ada di dalam tubuh korban itu ada luka tembak. Nah, hal ini membuat kami janggal karena ada luka lain terlepas daripada luka tembak tersebut. Kemudian ada bukti atau fakta-fakta lain yang kami temukan seperti komunikasi terakhir almarhum, terus kemudian kapan terakhir almarhum berkomunikasi dengan keluarga. Namun seiring berjalannya proses penyidikan, Ferdi Sambo pun dijadikan tersangka atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Namun publik masih bertanya-tanya, apa motif Sambo menghabisi nyawa ajudannya tersebut? Kepolisian melalui Barreskrim Polri menyebutkan motif masih dalam penyelidikan. Lebih lanjut, karena masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Namun demikian, motif soal pelecehan kecil kemungkinan dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kalau 340 diterapkan, kecil kemungkinan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo sensitif dan hanya boleh didengar orang dewasa. Pidana juga, oleh sebab itu kita tunggu. Yang penting sekarang telurnya itu udah pecah dulu. Itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi motifnya, ya kan sudah banyak. Namun terlepas dari itu semua, apa motifnya? Proses penyidikan kasus pelan tapi pasti sudah mulai terungkap dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Pemirsa, bagaimana pelaku pembunuhan bisa berbuat sadis? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore. Baik Pak Reza, dalam konteks ini jenazah Brigadir Joshua ini ditengarai disiksa begitu sebelum kemudian dibunuh. Apa dari analisis Anda, apa dalam konteks ini yang menyebabkan orang bisa melakukan hal setega itu, menyiksa sebelum membunuhnya? Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya penyiksaan sebelum pembunuhan mengindikasikan atau menandakan ada luapan emosi yang sedemikian hebat. Jadi seolah-olah tidak cukup bagi yang bersangkutan untuk membunuh saja, tetapi harus disertai dengan momen demi momen ketika target atau sasaran atau korban mengalami penderitaan yang amat sangat dan diasumsikan penderitaan itu sebanding atau setara dengan luapan emosi si pelaku. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang aksi kejahatan atau spesifik aksi pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang, tentu kita harus sisir. Di mana gerangan, siapa gerangan yang mengalami luapan emosi yang sedemikian dahsyat itu? Apakah pada individu A, ataukah individu B, dan seterusnya? Apa peran mastermind-nya, apa peran eksekutornya, dan apa pula peran fasilitatornya? Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang kasus kejahatan, termasuk misalnya pembunuhan dengan sekali lagi pelaku lebih dari satu orang, maka perlu disisir sebetulnya motif masing-masing orang dalam aksi tersebut apa? Apakah motif emosional ataukah motif instrumental?
Ya, motif apa saja yang bisa menggerakkan seseorang melakukan pembunuhan sadis bahkan terencana seperti ini? Sebagaimana barusan saya katakan, secara umum ada dua jenis motif yang berkecamuk pada diri pelaku kejahatan, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional dari istilahnya saja sudah bisa kita pahami, seorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang kemudian harus diekspresikan kepada targetnya, diekspresikan lewat aksi kejahatannya. Misalnya dendam, sakit hati, amarah, cemburu, dendam, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Sementara motif yang kedua adalah motif instrumental. Kalau kita berbicara tentang motif instrumental, maka tidak relevan kita bicara tentang suasana hati manusia. Karena sudah jelas seseorang melakukan aksi kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu. Entah itu pangkat, harta, jabatan, kehormatan, pasangan, atau apapun. Jadi paling tidak secara umum ada dua motif, motif emosional dan motif instrumental. Tentu saja pihak kepolisian atau proses hukum yang akan mencoba mencari tahu apa gerangan motif yang berlangsung pada diri pelaku atau pada diri para pelaku. Oke, Pak Reza, dalam konteks ini jika Anda katakan bahwa motif emosional, katakanlah begitu, jika seseorang melakukan penyiksaan, apakah orang tersebut akan mendapatkan sensasi kepuasan secara emosional dengan menyiksa korbannya? Pertanyaan itu tampaknya terasosiasi dengan apa yang disilakan sebagai perilaku sadistis masochis. Ada orang-orang yang memperoleh kesenangan dengan cara menyiksa orang. Jadi ketika seseorang sedang menggelepar dalam penderitaan, justru pelakunya mengalami kegembiraan yang amat sangat. Bisa saja demikian, tapi kemungkinan yang lain adalah bahwa aksi penyiksaan itu linear. Sekali lagi, aksi penyiksaan itu linear dengan suasana batin si pelaku. Karena si pelaku mengalami emosi yang negatif, yaitu misalnya amarah, maka perilakunya linear, yaitu perilaku penyiksaan. Iya, Pak Reza, sejak awal kemunculan kasus ini narasi yang dibangun pembunuhan dipicu karena pelecehan seksual. Mahfud MD pun menyebut bahwa motif dipicu konten dewasa. Kalau yang Anda amati, apakah ini sangat mungkin bermotif asmara atau pelecehan seksual dan sejenisnya? Apakah kejahatan seksual merupakan pendahuluan sebelum adanya aksi pembunuhan? Tentu saja sekali lagi proses investigasi yang akan mengungkap itu. Tetapi dalam khazanah teori, sepemahaman saya adalah kejahatan seksual lazimnya dilakukan di tempat yang dianggap dikuasai oleh si pelaku. Misalnya, dikuasai itu dalam pengertian bahwa di tempat itu, di wilayah itu, di zona itu tidak boleh ada CCTV yang akan merekam tindak tanduk si pelaku. Di tempat yang sama juga tidak boleh ada orang lain yang berpotensi menjadi saksi. Di tempat yang sama juga harus bisa dipastikan bahwa tidak tersedia akses bagi korban untuk melarikan diri. Tambah satu lagi, di tempat yang sama juga harus bisa dipastikan bahwa pelaku akan bisa membersihkan seluruh barang bukti untuk memastikan hilang jejak sehingga bisa menghentikan atau menghambat proses hukum. Nah, kalau kemudian secara umum kita membahas tentang kasus kejahatan seksual di tempat atau di lokasi yang di luar pakem, di luar aturan main sebagaimana yang saya katakan tadi, misalnya di situ ada CCTV, di situ ada sekian banyak orang yang ternyata bisa menjadi saksi, di situ juga bukan daerah yang dikuasai oleh pelaku sehingga korban atau sasaran bisa melarikan diri, di tempat yang sama juga belum tentu pelaku bisa menghilangkan barang bukti, maka ini sungguh-sungguh perilaku kejahatan seksual di luar kelaziman, atau bahkan mungkin tidak terjadi kejahatan seksual di situ. Oke. Pak Reza, apakah dengan kondisi korban misalnya dikatakan bahwa sesuai fakta ada penyiksaan di sana, bisa dijadikan indikator sebagai bahan penilaian untuk menilai profil seseorang yang melakukan penyiksaan tersebut? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, sebetulnya kita bicara tentang criminal profiling, bahwa ada orang dengan luapan emosi yang sedemikian dahsyat, kemudian secara linear, tarikan garis lurus diekspresikan ke dalam perilaku yang juga brutal, perilaku yang juga sadis. Tetapi, sebutlah teori atau hukum semacam ini berlaku ketika kita bicara tentang orang atau sekumpulan orang dengan motif yang sama, yaitu sekumpulan orang tersebut sama-sama digelayuti oleh motif emosional. Nah, persoalannya adalah apakah bisa dipastikan bahwa di sekelompok orang itu semua orang di situ juga memiliki motif yang sama? Jangan-jangan motif emosional dirasakan atau melatar belakangi perilaku sebagian orang saja. Sementara sebagian lain pada dasarnya tidak punya emosi apapun, tidak punya perasaan negatif apapun, tetapi terdorong untuk melakukan atau terlibat dalam kejahatan itu dikarenakan adanya motif instrumental, motif untuk mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan yang dilakukannya.
Ya, terkait pembunuhan Brigadir Joshua ini apakah juga sangat dimungkinkan ini terjadi setelah rentetan kejadian sebelumnya yang kemudian puncaknya terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo ini? Kalau digunakan frasa rentetan kejadian atau rentetan waktu atau rentetan peristiwa, maka saya menafsirkan itu sebagai momen demi momen atau kesempatan bagi pelaku untuk merencanakan sebuah aksi kejahatan. Jadi rentetan kejadian yang kemudian mencapai puncaknya pada hari H, yaitu hari terjadinya aksi kejahatan, merupakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kalkulasi kejahatan. Kalkulasi kejahatan itu ibaratnya pelaku punya kalkulator di dalam kepalanya dan dia harus melakukan hitung-hitungan terhadap 4 elemen, yaitu target, ya, Pak Reza, instrumental, dan resiko. Kalau hasil hitung-hitungan dalam rangkaian waktu itu hasilnya sempurna, maka sampailah pada hari H ketika yang bersangkutan memutuskan, oke, lakukan aksi kejahatan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata hitung-hitungannya tidak sempurna, 4 elemen tadi tidak terpenuhi, maka probabilitas atau peluang bagi aksi kejahatan akan menurun. Mungkin tetap terjadi, tapi akan menurun. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kediaman keluarga Brigadir Joshua kembali ramai didatangi warga yang ingin berbela sungkawa. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.